Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh masih sampai hari ini, detik ini kita masih bisa beribadah. Dan saya sangat bersyukur walaupun melalui online kita masih bisa dengarkan kebenaran firman Allah. Saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah juga boleh semuanya sehat-sehat selalu. Dan suatu saat nanti kita akan ketemu dalam ibadah raya di gereja kita. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasal 100 ayat yang ke-1 sampai ayat ke-5. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, saudara. Pada hari ini, saudara, kita ada sampai hari ini, saya yakin percaya itu atas kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Saya yakin kalau kita boleh sampai hari ini masih bernapas, itu kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Walaupun situasi kalau belakangan ini sangat-sangat mencekam sekali, sangat-sangat menakutkan dengan adanya pandemi virus corona. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang menjadi takut, menjadi resah, menjadi gelisah, sehingga mereka bukannya bersukacita, tapi mereka ketakutan. Dan itu membuat dampak yang sangat negatif kepada kita semua. Padahal kalau kita telusuri, ya COVID-19 ini tidaklah sangat menakutkan. Cuma kitalah yang membuat suasana menjadi takut. Saya setiap hari ada di pasar, bertemu dengan ratusan orang yang warawiri, dan saya tidak tahu siapa dari mereka yang terdampak dari virus corona ini. Saya tidak tahu. Tapi saya membatasinya dengan cara yang memang saya harus bersih, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan menutup dengan masker. Saya membatasi dengan cara itu. Sebentar-bentar saya cuci tangan. Saya tidak tahu. Diawali pertama kali saya melihat mereka semua dengan gayanya masing-masing. Pada saat pandemi ini mulai terjadi, saya juga ngeri, saudara. Saya sangat menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang warawiri yang lewat dengan berbagai cara mereka menutupi mukanya, badannya semua. Sampai ada yang memakai baju seperti dokter begitu, tutupin semua, APD, pakai masker ditutup semua, sampai nggak kelihatan. Mereka membatasi dan tidak mau megang uang, taruh uang di dalam plastik, sehingga kita ambil, kita kembalikan, kita taruh lagi. Sehingga saya merasa bahwa kok jadi begini seperti ini. Semua orang takut dengan hal ini. Ya, kita boleh, tapi jangan kita sampai berkelebihan, saudara. Pemerintah hari ini, baru tahun ini, baru zaman ini, dan pertama kali menganjurkan kita beribadah di rumah. Saudara. Semua agama, bukan cuma Kristen saja, semua agama juga mendapatkan dampaknya tidak bisa beribadah di rumah ibadahnya masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi, walaupun kita beribadah di rumah dengan cara online seperti ini, saudara, yang penting maknanya ada dalam kehidupan kita. Bukan
harus kita bertemu. Kalau kita bertemu, puji Tuhan, kita bisa saling menguatkan, saudara. Tapi kalau ini harus terjadi, kita harus dengan cara online. Saya yakin Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kita semua. Saya tidak tahu, kita tidak tahu situasi akan datang seperti apa. Situasinya bagaimana kita tidak tahu. Apakah kita masih bisa beribadah atau tidak. Tapi kalau kita sudah belajar dengan cara online ini, mungkin akan datang kita sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Pada hari ini, saudara, kita belajar di Mazmur pasal 100 ini. Kalau kita baca di ayat yang kedua, saudara, dikatakan di sini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dimanapun kita berada, itu tidak masalah. Di rumah, mau kita ada di atas gunung, ada di laut. Yang penting pada saat kita dengar firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, dikatakan di sini harus bersukacita. Sudah belum kita bersukacita? Jangan gara-gara COVID-19 ini, kita tidak bersukacita. Jangan sampai gara-gara ini, virus corona ini, kita tidak ada sukacita dalam kehidupan kita. Semua orang mendapat dampaknya melalui virus corona ini. Saya yakin sudah semuanya ada dampak. Dan saya puji Tuhan, saya pun kena dampak, saudara. Kalau orang lain ada yang negatif, dan saya dampaknya positif, saudara, bagi saya. Malah saya diberkati Tuhan melalui COVID-19, saudara. Dan puji Tuhan, saudara. Hari ini diajarkan kepada kita semua, ayo kita bersuka cita. Walaupun Bapak Ibu semua ada di rumah, dikatakan di sini, ayo kita bersuka cita. Pada saat kita beribadah, datang kepada Tuhan dengan makna yang benar. Ayo kita bersuka cita. Dan dikatakan selanjutnya, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Dengan bersorak-sorai. Jangan kita lemes-lemes, saudara. Jangan kita pada saat di rumah ya santai-santai. Puji Tuhan, saudara, kita melalui online ini, kita tidak live, saudara. Beberapa waktu lalu, saya disuruh khotbah melalui online juga, saudara. Dan kebetulan kawan saya yang undang ini ada di Surabaya. Dan saya melalui telekonferensi, saudara, saya sangat lucu sekali melihatnya, saudara. Melihatnya bukan apa-apanya, saudara. Pada saat kita live semua, saudara, yang satu masih baru keluar dari kamar, yang satu baru pulang, yang satu baru mandi, saudara. Rambutnya masih acak-acakan. Dan yang satu lagi masih ada yang sudah siap, tapi ada yang warawiri di belakangnya, saudara. Ya, jadi kelihatan semua. Dan suaranya berisik sekali. Ada satu suara, ada yang satu lagi, ada yang teriak, saudara. Itu yang live, saudara. Tapi kalau kita yang hari ini tidak live, puji Tuhan kita mendengar firman Tuhan. Yang penting maknanya. Yang penting arti dalam kehidupan kita. Firman Allah disampaikan kepada kita semua. Maknanya. Firman-Nya itu yang hidup buat kita semua. Amin, saudara. Selanjutnya, saudara, kalau dikatakan sini, dikatakan dengan nyanyian syukur. Dengan nyanyian syukur. Nah, sudah belum kita bersyukur pada Tuhan? Dengan keadaan seperti ini, sudah belum kita mengatakan terima kasih Tuhan? Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kejadian ini. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya bicara dengan istri saya. Saya bilang, ini baru terjadi. Dan saya merasakan bahwa, oh seperti ini loh, kalau ada wabah. Sehingga semua orang tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa beribadah, tidak bisa warawiri, tidak bisa ke mall, saudara. Dan masih bisakah kita yang ada pada hari ini, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan. Kita masih bisa katakan terima kasih Tuhan. Masih bisakah kita dalam hati kita katakan, dalam mulut kita berkata,
Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Masih bisa kan? Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada pada hari ini masih bisa katakan itu. Dengan senang kita terima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, walaupun keadaan sukar, kita harus terima dengan senang hati, saudara. Kenapa sih kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba kegembalaannya. Kawanan domba gembalaannya. Jadi, kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan adalah gembala kita. Gembala di dunia ini mungkin bisa mengecewakan. Mungkin kurang memperhatikan kita. Gembala di dunia ini mungkin tidak telepon kita. Tidak ada say hello kepada kita. Tapi gembala kita dikatakan di sini adalah Tuhan kita Yesus. Tuhanlah gembala kita. Kalau Tuhan gembala kita, pasti tidak akan kekurangan kita. Kita tidak akan kekurangan karena Tuhan gembala kita. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Loh, kok seperti itu? Ada kawan-kawan saya katakan, waduh saya sampai nggak makan loh. Terus saya tanya sama dia, Bapak masih makan tadi? Masih. Sarapan tadi? Sarapan. Oh puji Tuhan masih bisa sarapan. Tapi saya sarapan nasi sama garam aja. Tapi sarapan. Puji Tuhan masih bisa sarapan. Amin, saudara. Pertolongan Tuhan tetap ada, saudara. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Amin. Cara Tuhan tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Kita tidak tahu Tuhan mempunyai cara yang ajaib seperti apa. Saya sering alami, saudara, pada saat saya harus menghadapi masalah. Sudah ada di titik buntu, saya tidak dapat mengetahui caranya seperti apa. Tapi Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Mempunyai cara tersendiri untuk menolong kita. Karena Tuhan adalah gembala kita. Tidak akan kekurangan kita. Dan yang kedua, selanjutnya saudara, kalau Tuhan gembala kita, pasti aman dan damai. Pasti kehidupan kita aman dan damai. Keadaan boleh menakutkan. Situasi boleh menakutkan. Apalagi sekarang saudara, kalau kita dengar banyak begal. Belum lama beberapa hari lalu kawan saya, WA saya, kirim foto. Dia bilang, Nas, ini cucu saya, adiknya, mantunya, suaminya punya adik, dia dibegal. Lagi jalan naik motor sendirian, dia dibegal. Terus ya, saya katakan, di mana? Oh di sana, di daerah ada Jakarta Utara. Oh ya, terus ya saya nambah takut ya begini. Saya bilang, ngapain kita takut? Semakin kita takut, akhirnya kita nggak kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Otak kita buntu. Jalani saja. Kita harus hati-hati, ya hati-hati. Nggak usah sampai berkelebihan kita takut. Nggak usah sampai kita berkelebihan, kayaknya jangan betul-betul lihat-lihat, saudara. Nggak perlu, saudara. Ya seperti biasanya kita jalan, tapi kita lebih hati-hati. Kalau ada orang mendekat, ya kita harus lihat, oh ada orang mendekat. Kalau kita bisa jalan, kita jalan. Pencurian sekarang ada di mana-mana. Hanya Tuhanlah gembala kita, pasti kita aman dan damai. Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan memberikan kepada kita ketenangan. Amin, saudara. Cuma Tuhan saja. Dunia tidak bisa. Teman tidak bisa. Maaf, saudara. Belakangan ini, teman-teman kadang-kadang mengecewakan. Orang yang saya harapkan bisa membantu saya, membackup saya, bisa memberi spirit saya, malah mengecewakan. Jangan berharap pada manusia. Berharap sama Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik.
Amin. Selanjutnya saudara, pasti sampai pada tujuan. Tuhan Gembala kita, pasti kita sampai tujuan. Tujuan kita cuma satu, ialah surga yang kekal. Amin. Di dunia ini cuma sementara. Di dunia ini kita tidak lama, saudara. Mungkin ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 15 tahun sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak lama, saudara. Dan tujuan kita satu, ialah surga yang kekal. Kalau kita ingin ke surga yang kekal itu, yang bawa orang dari sana pasti sampai tujuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita berharap kita sampai tujuan, yaitu surga yang kekal, pada saatnya nanti kita sampai tujuan, ya surga yang kekal. Saudara, pada hari ini firman Allah telah disampaikan kepada kita. Saya berharap saudara, semua yang mendengarkan firman Allah hari ini, ayo kita bangkit kembali. Kita refresh kehidupan kita. Kita refresh keadaan kita. Kalau mungkin tadi sebelum kita dengar firman Allah, kita masih takut. Nggak usah. Hari ini Tuhan beri jaminan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa aman dan damai di dalam Dia. Amin, saudara. Hari ini, saudara, saya sarankan kepada Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ada, untuk tidak sering lihat WA group, saudara. Berita-berita tentang virus corona ini. Kadang-kadang berita-berita ini membuat kita semakin hari semakin takut. Bukannya menjadikan kita semakin hari semakin kuat, tapi membuat kita menjadi takut dengan keadaan situasi ini. Boleh ya kita melihat, membaca berita-berita. Boleh sekedar saja, oh ada sudah ada sampai di sini. Oh yang terinfeksi siapa, positif berapa orang, yang meninggal berapa orang, udah cukup. Yang sembuh berapa orang, udah cukup. Oh daerah sini ada yang meninggal, ya sudah cukup, tahu aja, udah nggak usah siapa dia, kenapa dia ya, nggak usah, saudara. Oh beritanya, saudara, apalagi kalau kita lihat, saudara, sih menakutkan sekali. Awal-awal saya membaca dengan cara seperti itu, saudara. Banyak sekali saya lihat, kok ini beritanya setiap hari tentang COVID. Lama-kelamaan kok jadi tertekan saya. Mulai saya ubah, saya tidak mau baca soal itu. Cuma sekedar tahu aja, oh ada ini, udah selesai. Saya nggak mau baca selanjutnya. Apa beritanya secara detail, saya tidak mau klik berita di mana, ada apa, nggak mau, saudara. Kenapa? Itu membuat kita lebih takut lagi. Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita, Tuhan sudah menjagai kita, tapi rasa takut itu dibuat oleh kita sendiri dengan cara kita membaca hal-hal itu, sehingga kita tidak dapat bergerak. Kita cukup sekedar tahu, oke, kita tahu. Amin, saudara. Ayo saudara yang ada pada hari ini, siapapun kita, siapapun Anda, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di mana saja, ayo kita mulai refresh kehidupan kita sekali lagi. Ayo dengan semangat. Karena Tuhan Gembala kita yang baik. Dia akan menolong kita. Dia memberikan kedamaian kepada kita. Dan tidak akan pernah kekurangan kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau saudara mungkin hari ini yang mendengarkan firman Allah, mungkin merasa saya sedang kekurangan hari ini. Katakan dalam dirimu, saya punya Allah yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Dan tidak akan pernah kekurangan. Karena dia mengajak kita kepada rumput yang hijau. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu semuanya, saudara. Mari kita satukan hati kita, kuatkan iman percaya kita, walaupun kita ada di rumah, kita ada di mana saja. Kita katakan Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dan jangan sekali-sekali mengeluh, saudara. Jangan sekali-sekali kita katakan hal-hal yang negatif. Tetap kita bersemangat. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kembali kita dipertegas dengan janji Tuhan. Kalau saya yang berjanji atau manusia yang berjanji bisa terabaikan.
Dan sekalipun terlaksana, itu terbatas. Tetapi apabila Tuhan sendiri yang berjanji, tidak ada yang mustahil. Janji Tuhan ya dan amin. Seperti minggu lalu kita sudah dapatkan 2 janji kebenaran firman Allah kalau Tuhan akan datang kembali. Seperti dia terangkat, dia juga akan datang seperti itu, turun untuk menjemput kita. Itu janji Tuhan. Dan sementara kita sekarang terpelihara sedang menantikannya, Tuhan menjanjikan memelihara kita, membela kita, menolong kita. Oh, puji Tuhan, saudara. Saudara camkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sama-sama dengarkan melalui hambanya, Pendeta Ernest Toris. Puji Tuhan, saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali firman Allah menguatkan kami. Kalau Tuhan yang berjanji, ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk memelihara, menjaga, melindungi kami dalam keadaan situasi seperti ini. Tetapi janji Tuhan memelihara kami, membawa kami kepada padang rumput yang hijau, membawa kami pada air yang sejuk, menolong kami sehingga kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus urapi firman Allah di dalam setiap pendengaran kami, di dalam setiap kehidupan kami, agar kembali firman Allah itu menjadi kekuatan buat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sementara kami menanti untuk selesainya COVID-19. Jangan lagi bertular, jangan lagi bertambah, tetapi boleh diputus penularannya. Dan kami boleh bebas kembali beribadah, bekerja, bersekolah, bahkan semua kegiatan kami. Tuhan tolong berkati pemerintah kami, khususnya Presiden Joko Widodo yang sudah memprogram bersama dengan seluruh menterinya, bahkan TNI dan Polri, dan kami juga berdoa Tuhan untuk garda depan, yaitu tim medis. Tolong mereka semuanya Tuhan, curahkan berkat-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Beri hikmat akal budi untuk segera dapatkan antivirus yang dapat menolong masyarakat Indonesia, bahkan seluruh muka bumi ini, terhindar daripada sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang minggu, bahkan bulan baru Tuhan. Sertai pekerjaan kami, sertai kegiatan kami, dan berkati kesehatan kami. Berkati apa yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, segala puji dan syukur kami pujikan, kami inikan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terima berkat dari Allah. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai kedatangannya menjemput kita. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, curahkanlah berkat-Mu atas kami semuanya. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan terimakan berkat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin.